Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul perangkap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidup melakukan keinginan Allah Bapa ini harusnya menjadi gaya hidup yang melekat seperti sebuah perangkap atau jerat, sehingga akhirnya kita tidak bisa keluar dari keadaan itu. Hidup kita hanya mau melakukan keinginan Bapa atau kehendak Bapa. Ini harus menjadi belenggu, tetapi belenggu yang memerdekakan. Bagi orang yang hidup dengan gaya hidup seperti ini, kematiannya adalah kematian yang bermartabat. Sebaliknya, kalau seseorang terjerat oleh gaya hidup melakukan keinginan diri sendiri, tentu akibat pengaruh dari lingkungan dan dunia, maka hal tersebut juga bisa menjadi perangkap atau jerat, sehingga seseorang tidak bisa keluar dari gaya hidup tersebut. Ini adalah perangkap yang membinasakan. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa ada perangkap yang memerdekakan dan ada perangkap yang membinasakan. Sekarang mari kita memeriksa diri. Apakah kita dibelenggu oleh kebiasaan melakukan keinginan Allah atau kebiasaan melakukan keinginan diri sendiri? Tentu yang mudah adalah melakukan keinginan diri sendiri, ya. Sebaliknya, melakukan keinginan Allah tidak mudah. Tetapi kalau kita punya tekad, punya komitmen, Roh Kudus akan memimpin sehingga kita bisa mengerti apa keinginan Allah, apa kehendaknya yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang terperangkap dengan gaya hidup menyenangkan dirinya sendiri, maka kematiannya adalah kematian yang tidak bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa memberi diri terperangkap dengan keinginan ini, kita akan sangat bersyukur. Kita tidak pernah menyesal, walau ini berat sekali, sebab ini adalah pilihan yang terbaik, ya, dan sejatinya harus menjadi satu-satunya pilihan di singkatnya masa hidup kita di bumi ini. Sampai akhirnya ini menjadi gairah hidup. Ketika kita berani memiliki komitmen, Tuhan pasti akan menuntun kita. Dan pada prinsipnya, asal kita mau dan nekat, Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita harus rela kita tinggalkan. Itu harus dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana seseorang yang menderita penyakit tertentu harus menghindari jenis makanan yang membahayakan kesehatan tubuhnya, sehingga ia pasti akan berani berkata tidak ketika ada yang menawarkan makanan tersebut. Ia punya tekad yang kuat karena ia mau sehat. Mengapa untuk kesehatan jiwa kita dan demi kekekalan kita tidak berani berkata tidak kepada dosa? Saudara-saudara, namun tidak bisa dipungkiri ada orang yang tidak dapat bertahan lama untuk berkata tidak, karena perangkap tersebut sudah demikian menjerat. Maka ketika kita sudah melepaskan satu demi satu, apalagi jika sudah berhasil semua, perangkap yang membinasakan tersebut jangan sekali-kali, ya, menoleh ke belakang dan punya kesenangan-kesenangan lagi, apapun bentuknya. Ini baru yang namanya berkemas-kemas. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita akan istri Lot yang masih menoleh ke belakang, di mana hatinya masih terikat pada Sodom Gomora. Dalam konteks masa kini, ya, Sodom dan Gomora dapat berbicara mengenai unsur duniawi atau kekafiran lain yang masih melekat dalam diri orang percaya. Terdapat pemikiran atau anggapan bahwa kalau seseorang berbuat kesalahan kecil, Allah akan menoleril, ya. Ini tentu sangat menyesatkan.
Iblis menaburkan pemikiran seperti ini dalam pikiran orang percaya agar kita tidak pernah benar-benar terlepas dari perangkap yang membinasakan tersebut. Yang pertama, mereka berhak punya keinginan. Dan yang kedua, kesalahan kecil itu tidak masalah. Sehingga banyak kesalahan yang kita anggap kecil menjadi kebiasaan hidup setiap hari. Saudara-saudara, ketidaktulusan, kebohongan, membicarakan orang lain, curiga, penuh prasangka, dan lain-lain. Ya, sementara itu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang mendugakan hati Allah. Maka dengan cara hidup seperti ini orang tidak membangun kesucian standar Allah. Sebab kalau orang sudah ceroboh untuk hal-hal kecil, akhirnya dia juga bisa ceroboh untuk hal-hal besar. Kalau mau suci, mari kita ekstrim suci. Dan jangan tidak tulus. Memang ada saja orang yang menganggap kita tidak tulus, walaupun kita sudah tulus. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu setuju dengan kita, atau selalu menyukai kita. Tetapi yang penting, kita takut akan Allah. Kita bertanggung jawab kepadanya. Karena ada pengadilan akhir nanti. Masalahnya adalah kalau orang sudah membiasakan diri untuk hal-hal kecil dan tidak merasa bersalah, akhirnya menjadi kebiasaan. Itu adalah benih pemberontakan. Ya, merasa tidak punya dosa karena tidak melakukan pelanggaran secara umum yang dapat terpidana secara hukum manusia. Padahal Allah menghendaki kesucian dalam segala hal, baik itu hal kecil atau sederhana atau hal besar. Saudara-saudara, Allah menghendaki kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 5 ayat 48. Sempurna seperti Bapa. Jika tidak demikian berarti tidak bersedia mengikut Tuhan Yesus atau ikut jejaknya. Kita hidup di hadapan Allah dengan mata terbuka setiap saat. Kita takut akan Allah bukan karena mau dinilai manusia. Ya, keadaan hidup di mana seseorang masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah, sekalipun itu kelihatannya kecil. Ya, ia tidak memiliki kesucian berstandar Allah. Sebab ketika Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus," seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Tentu saja kekudusan yang dimaksud adalah kekudusan berstandar Allah atau kekudusan standar Allah, bukan standar yang lain. Saudara-saudara, orang yang masih mendukakan hati Allah, kematiannya tidak bermartabat. Saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.